Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Aprilia, NIM 17314111015. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas statistika terapan, yaitu uji regresi linear sederhana dengan SPSS, di mana tujuan uji regresi linear sederhana yaitu untuk menguji pengaruh atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun yang akan diuji kali ini adalah yang pertama, pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kematian. Yang kedua, pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kesembuhan. Nah, syarat uji regresi linear sederhana yaitu ada dua. Yang pertama, valid dan reliable. Yang kedua, normal dan linear. Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05, yaitu di mana jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel. Jika nilai T-hitung lebih besar dari T-tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang selanjutnya yaitu jika nilai T-hitung kurang dari T-tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, langsung saja kita ke perhitungan SPSS-nya. Kita masuk ke atau klik ke variabel view. Masukkan nilai X dan Y. Nah, di sini untuk labelnya yang nilai X adalah jumlah positif COVID-19. Nah, selanjutnya adalah jumlah kematian. Karena di sini kita akan melakukan analisis yang pertama, pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kematian. Nah, selanjutnya kita klik data view, kita kopikan data yang saya sudah dapat, yaitu dari cnnindonesia.com dan worldometers.info, yaitu dari tanggal 23 Maret 2020 sampai 11 April 2020. Nah, kita kopikan bagian positif dan meninggalnya. Lalu kita paste di tabel X dan Y. Nah, lalu kita klik Analyze, kita klik Regression, dan Linear. Nah, selanjutnya kita masukkan jumlah positif COVID-19 atau X terhadap independen dan jumlah kematian ke dependen. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul hasil perhitungan SPSS-nya. Nah, selanjutnya kita mulai menganalisis. Yang pertama, pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kematian, yaitu output bagian pertama ini yang dilingkari merah adalah poin-poin pentingnya, di mana tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel jumlah positif COVID-19 sebagai variabel independen dan jumlah kematian sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Nah, selanjutnya kita ke tabel model summary, yaitu pada tabel di atas menjelaskan besar nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,671, di mana dapat dikatakan terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y, total hubungannya yaitu 0,671. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,450 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas jumlah positif COVID-19 terhadap variabel terikat jumlah kematian adalah sebesar 45%. Nah, selanjutnya kita ke tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA umumnya digunakan untuk uji regresi linear berganda, tapi tidak masalah kita interpretasi juga untuk regresi linear sederhana, di mana output bagian ketiga ANOVA ini dapat
Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung adalah 14,737 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel jumlah kematian, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel jumlah positif COVID-19 atau variabel X terhadap variabel jumlah kematian atau variabel Y. Nah, selanjutnya adalah kita tabel terakhir, tabel koefisien. Nah, di sini output bagian keempat diketahui nilai konstan A sebesar 0,911, sedang nilai jumlah positif COVID-19 atau B atau koefisien regresi sebesar 0,78, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y sama dengan 0,911 ditambah 0,078X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar 0,911 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel jumlah kematian adalah sebesar 0,911. Koefisien regresi X sebesar 0,078 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai jumlah positif COVID-19, maka nilai jumlah kematian bertambah sebesar 0,078. Koefisiensi regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, selanjutnya masih di tabel koefisien. Di sini berdasarkan nilai signifikasi dan tabel koefisien tersebut, nilai signifikan sebesar 0,01 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah positif COVID-19X berpengaruh terhadap variabel jumlah kematian atau variabel Y. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai hitung sebesar 3,839 lebih besar dari T tabel 2,101. Nah, nilai 2,101 ini diperoleh dari perhitungan T tabel, yaitu alfa dibagi 2 N dikurangi K dikurangi 1, di mana 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025 dan 20 dikurangi 1 dikurangi 1 itu 18. Nah, kita untuk menghasilkan 2,101 ini bisa dilihat pada distribusi nilai tabel, yaitu ini T tabelnya 0,025 dan jumlah sampelnya 18, maka diperoleh 2,101. Nah, selanjutnya di kurva uji regresi nilai sederhana. Di sini karena tadi diperoleh nilainya 3,839 berarti berada di area berpengaruh. Maka kesimpulannya adalah variabel jumlah positif COVID-19X berpengaruh terhadap variabel jumlah kematian Y atau variabel Y. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kesembuhan. Nah, kita masuk lagi ke SPSS. Nah, kita tadi kan menggunakan variabel P-nya tuh yang X itu jumlah positif COVID-19 dan Y-nya adalah jumlah kematian. Nah, sekarang kita akan menganalisis pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kesembuhan. Berarti kita tinggal mengganti jumlah label dari jumlah kematian menjadi jumlah kesembuhan. Jumlah kesembuhan. Nah, selanjutnya data P-nya jangan lupa untuk diganti. Yang ini arti diganti dengan tabel yang kesembuhan. Kita copy, lalu kita pindahkan di tabel yang Y. Nah, sudah kita analyze, kita klik regression dan linear. Lalu sudah otomatis masuk jumlah kesembuhannya di dependen dan independennya jumlah positif COVID-19. Lalu klik OK. Nah, masih sama.
Yang dilingkari merah itu adalah nilai-nilai yang pentingnya. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel jumlah positif COVID-19 sebagai variabel independen dan jumlah kesembuhan sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Itu ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita ke tabel model summary. Nah, output bagian kedua model summary, tabel di atas menjelaskan besar nilai kolerasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,42, di mana dapat dikatakan terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y, total hubungannya yaitu 0,542. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,294 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas jumlah positif COVID-19 terhadap variabel terikat jumlah kesembuhan adalah sebesar 29,4%. Nah, selanjutnya kita ke tabel ANOVA, di mana di sini output bagian ketiga ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung 7,481 dengan tingkat signifikan sebesar 0,014 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel jumlah kesembuhan, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel jumlah positif COVID-19 X atau variabel X terhadap variabel jumlah kesembuhan atau variabel Y. Nah, selanjutnya kita ke tabel koefisien, di mana output bagian keempat koefisien diketahui nilai konstan A sebesar 1,405, sedang nilai jumlah positif COVID-19 B, koefisien regresi sebesar 0,069. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 1,405 ditambah 0,069. Nah, persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar 1,405 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel jumlah kematian adalah sebesar 1,405. Nah, selanjutnya koefisien regresi X sebesar 0,069 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai jumlah positif COVID-19, maka nilai jumlah kesembuhan bertambah sebesar 0,069. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, masih di tabel koefisien, pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,014 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah positif COVID-19 atau variabel X berpengaruh terhadap variabel jumlah kesembuhan. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 2,735 atau lebih besar dari tabel 2,101 yang diperoleh dari rumus ini, yaitu 0,05 dibagi 2, 20 dikurangi 1 dikurangi 1, hasilnya 0,025, dan 18 dilihat pada distribusi nilai tabel seperti tadi, yaitu hasilnya adalah T 0,025 dan sampelnya 18, maka diperoleh 2,101. Nah, selanjutnya kurva uji regresi linear sederhana. Nah, tadi itu diperoleh nilai 2,735, maka berada di area berpengaruh. Jadi kesimpulannya adalah bahwa variabel jumlah positif COVID-19 X berpengaruh terhadap variabel jumlah kesembuhan Y. Kesimpulannya, yang pertama, jumlah pasien positif COVID-19 berpengaruh terhadap jumlah kematian. Yang kedua, jumlah pasien positif COVID-19 berpengaruh terhadap jumlah kesembuhan. Nah, sekian dari pemaparan tugas saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.